Sungguh sempurna kasih Tuhan yang kami rasakan. Sungguh sempurna pengorbanan Tuhan bagi kami semua. Kami manusia yang seringkali masih hidup oleh darah dan daging. Kami manusia yang seringkali hidup penuh dengan hal yang mengecewakan Tuhan. Namun oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan, kami pun Tuhan layakkan menerima anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami oleh karena darah yang tercurah, oleh karena pengorbanan yang sejati, kami menjadi lebih berharga di hadapan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tidak lagi dikuasai oleh maut, namun tentunya masih jauh dari harapan Tuhan dan kesempurnaan. Sebab itu, bila di momen peringatan akan kematian Tuhan di atas kayu salib ini, di momen Jumat Agung sekarang ini, perkenankan dan izinkanlah kami untuk dapat melihat kembali dan menerapkannya di dalam hidup kami masing-masing. Bagaimana Tuhan mengasihi kami dan bagaimana kami harus mengasihi Tuhan, sesama dan juga gereja Tuhan. Mampukan kami untuk menangkap dan memahami setiap teguran-teguran Tuhan. Pekatkanlah hati kami untuk dapat melihat lebih dalam maksud dan rencana Tuhan. Dan mampukanlah hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena hamba-Mu ini sesungguhnya tidaklah sempurna, namun Engkau sendiri Tuhan yang maha sempurna, Dia akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati ruangan ini dan berkati sekitar kami. Jagai kami Tuhan dari godaan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Biar kami boleh menikmati indahnya Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan sekali lagi firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Tenang kok. Tenang apa boten? Tenang. Ada sukacita? Sopo sing semua tukaran rebutan kamar mandi? Loh. Itulah anak kecil selalu jujur ya. Orang tua tidak bisa membela diri kalau sudah seperti itu. Ya. Tapi apapun itu biarlah dilebur oleh suasana sukacita yang ada di tempat ini ya. Tinggalkan sejenak beban Anda, tinggalkan sejenak gelisahnya, khawatirnya, takutnya. Bahkan sejenak aja, rasa mikir yang namanya tanggungan, utang dan atau apapun. Nikmati bersama-sama hadirat. Utang tidak selalu berupa duit, utang janji ya ono, tapi itu diselek sih.
Siap? Diberikan tema yang cukup menarik oleh sesi acara yang mencari ayat tema. Kalau dibaca di situ tulisan, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan apa betul? Tulisannya apa? True love. Apa? True love. Mulutnya harus kayak saya. True love. Saya orang rasa. True love. True love itu. True love kalau di bahasa Indonesia kan itu true itu benar, love itu cinta atau kasih. Benar cinta, bukan benar cinta, tetapi cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang sesungguh-sungguhnya, atau cinta bisa dibahasakan dengan bahasa lain, cinta yang sejati. Artinya cinta yang tanpa mengenal syarat, cinta yang tidak membutuhkan syarat untuk memberikannya. Aku cinta kamu tetapi kamu juga harus cinta aku. Itu bukan cinta. Karena di dalam cinta itu tidak ada perjanjian. Itu namanya perjanjian. Ya lah? Aku akan setia sama kamu, tapi kamu juga harus setia sama aku. Itu namanya perjanjian, bukan cinta. Sebab di dalam cinta tidak ada perjanjian. Cinta itu ketulusan. Dan tentunya di dalam cinta itu membutuhkan pengorbanan. Dan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 13 ini menarik sekali. Di sana Tuhan Yesus Kristus mengibaratkan kasihnya itu seperti kasih kepada seorang sahabat. Silahkan dibuka. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar dibanding kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Dan terpujilah nama Tuhan, bersukacitalah Anda dan saya, karena ayat yang ke-14 berkata, apa nak? Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah sahabatnya Tuhan. Dan itu terbukti nyata bahwa Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk Anda dan saya, melayakkan kita yang manusia biasa ini, yang masih penuh dengan dosa ini, diberikan anugerah supaya selamat dan tidak mengalami yang namanya kematian kekal. Kematian kekal itu kematian apa toh? Kematian yang tidak hanya tubuh, tetapi juga roh itu mati, tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi di. Ada sukacita? Ada sukacita? Anda dan saya sudah diselamatkan oleh karena kita adalah sahabat. Kalau berbicara tentang keselamatan akan lebih panjang lagi. Mungkin panjenengan yang ada di sini tidak semuanya paham betul tentang bagaimana keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Pak, kalau saya sudah diselamatkan, lalu saya berbuat dosa, kira-kira masih selamat atau tidak? Ya enggak? Tapi itu nanti dibahas di lain waktu. Sekarang yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana kasih itu harus berkorban. Kembali ke dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata tidak ada kasih
sahabat apa bukan? Manusia. Sahabat sesama manusia. Orang ikan cupang. Ikan cupang ini sahabatku. Punya lo? Kan enggak, kan semua enggak mau. Nah kok mau ngasih kan enggak? Bisa sahabat. Kan sekarang kan banyak tau orang-orang yang bersahabat dengan kucing, bersahabat dengan ikan cupang, lagi musim gitu. Bersahabat dengan bersahabat dengan anjing, bersahabat dengan musang, bersahabat dengan ular, bersahabat pun. Ada yang punya sahabat gaib, ada yang macam-macam. Tapi sayangnya ular lagi dicurhati malah nutul, gitu ya Pak. Memantuk Pak nutul. Kucing dicurhati grawuk, tapi sahabat yang berwujud manusia. Punya ada? Punya ada? Punya, puji Tuhan. Pertanyaan saya, rela mati tidak untuk sahabatmu? Ayo, jujur. Jujur. Acur. Mau tidak mati untuk sahabat? Berkorban nyawa untuk sahabat. Mau tidak? Jangankan berkorban nyawa, disambatinya kadang hilang. Dicurhatinya kadang HP dipateni. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Tuhan sudah membuktikan itu. Kalau Anda punya sahabat Anda di penjara, siapa yang mau menggantikannya di penjara? Seandainya kata saya ini sahabatnya Pak Bayu, kemudian saya di penjara, Pak Bayu belum gandanya aku. Orang bodoh. Terus aku rak bodoh Pak Bayu saiki mau aku wis mau. Pak Eko belum gandanya aku Pak. Mau juga? Orang bodoh. Saya segel bodoh aku. Orang bodoh Yesus. Karena terbukti nyata Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk saya. Nah, pertanyaannya tak balik. Tuhan sudah menganggap kita sahabat, Anda dan saya sahabat. Dengan menganggap Tuhan sahabat, apa betul? Jawab saya jujur. Setiap jawaban Anda mengandung konsekuensi. Anda menganggap Tuhan sahabat, apa betul? Ragu loh jawabnya. Karena ayat 14 menarik. Cuma cinta baca sepotong. 14 lah. Kau adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Anda berkata saya juga menganggap Tuhan sahabat saya, ada komanya. Artinya Anda dan saya pun harus mau berkorban untuk itulah kasih yang sesungguh-sungguhnya. Artinya jangan engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa saya ini adalah sahabatnya Tuhan, tetapi untuk perpuluhan abad, tetapi bisa untuk membeli segala sesuatu yang bahkan bukan kebutuhan Anda. Jangan mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya sahabatnya Tuhan, tetapi untuk melangkahkan kaki ke gereja saja berat, tetapi Anda masih bisa jalan-jalan ke mall. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih yang sesungguhnya membutuhkan pengorbanan. Dan Tuhan sudah meneladankan, nyawanya pun dikorbankan. Mungkin tidak semuanya kita di sini harus berkorban nyawa. Kenapa saya bilang tidak semuanya? Nah, beberapa waktu lalu kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di Makassar bersyukur tidak ada korban jiwa sampai meninggal. Tapi jauh sebelum itu, dan jauh sebelum itu lagi, sudah sering saudara-saudara kita diteror, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kita tidak akan pernah tahu
Pertanyaan saya, siapkah Anda berkorban untuk Tuhan? Menang. Masihkah Anda menganggap bahwa Tuhan itu adalah sahabatmu? Sementara diri kita masih sering dikuasai oleh ego, oleh kebenaran-kebenaran pribadi, merasa menang sendiri. Anda dan saya tidak mengasihi hal ini. Apakah Anda mengasihi gereja ini? Apakah Anda mengasihi gereja ini? Mengasihi apa buatan? Gereja sedang bergumul untuk kebutuhan dan keperluan kita bersama. Sampai itu mau dikanopi supaya panjenengan kalau keberatan itu tidak kehujanan. Kalau pas musim hujan, supaya kalau pas musim hujan juga itu tidak cepat keropos. Kumpul berapa Pak Reto? 1.850. 1.850, padahal target kita 3.500.000. Saya tahu kondisinya semua mengalami kesusahan, tapi ayo koreksi dalam diri kita sendiri. Pak kira ono Pak, tapi iso jalan-jalan ke mall, beli cupang, beli batu ake, beli tapi aku tak tahu beli kan. Apa cuma tak pernah dipakai Pak, eman-eman kena sanitizer Pak, rusak nanti waktu ini. Apa dah hobi apa bukan? Beli sepeda, ini musim sepeda masih nggak sih Pak? Masih. Beli sepeda jutaan, bisa loh. Sanggup. Sementara yang untuk membangun rumah Tuhan begitu terasa berat untuk kita. Ini rumahnya siapa tuh jadi? Rumah siapa tuh ini? Hah? Omahku. Orang lain gue surat kok. Ini rumah Tuhan, ini rumah kita bersama. Ya, kita pasti bisa kalau kita bersama. Kita pasti bisa kalau setiap diri kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita yang paling dalam bahwa saya mengasihi Tuhan, bahwa saya mengasihi gerejanya, bahwa saya adalah sahabatnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban nyawa untuk saya, maka saya pun bisa berkorban sejauh, semampu, semaksimal saya. Amin. Dan kita tidak akan pernah tahu tantangan ke depannya mau seperti apa. Kalau hal ini tidak ditanamkan dalam diri kita, entah apa yang terjadi. Tapi tidak. Saya selalu ingat, jadilah orang yang tahu diri dan jadilah orang yang tahu malu di hadapan Tuhan. Memang ini terkesan atau mungkin kasar bagi sebagian orang. Mungkin terdengar sedikit keras atau bahkan sangat keras bagi sebagian orang. Tapi prinsip inilah juga yang saya terapkan di dalam diri saya pribadi. Tahu malu, tahu diri di hadapan Tuhan. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya yang memiliki latar belakang busuk dan jahat dilayakkan oleh Tuhan. Maka tidak ada cara lain bagi saya untuk menebus kebaikan Tuhan selain menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya tidak mengajak panjenengan semua untuk menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tapi setiap kita punya batas maksimal. Yang itu saya mau katakan, mari kita kerahkan batas maksimal itu untuk Tuhan.
Tuhan sudah mengerahkan batas maksimalnya untuk Anda. Darahnya yang berjuang, dagingnya yang terobek untuk Anda dan saya. Apakah itu kurang cukup bukti untuk menunjukkan betapa kasihnya Tuhan untuk kita? Allah yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia rela mengosongkan dirinya, menghinakan dirinya, menjelma menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus. Karena saya percaya tidak ada raja atau bahkan tidak banyak raja yang mau turun tahta menjadi manusia biasa. Sedangkan Allah itu adalah raja di atas segala raja. Tidak semua pemimpin mau menjadi rakyat biasa, melun jegur gorong-gorong, menyatu dengan masyarakatnya. Tuhan tidak hanya jegur gorong-gorong. Tuhan menjadi sama seperti Anda dan saya, dan bahkan mati untuk Anda dan saya. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan tentunya aplikasi yang luas bisa kita terapkan kepada sesama manusia. Dimulai dari keluarga, suami dengan istri. Jangan engkau berkata engkau mengasihi suamimu atau engkau mengasihi istrimu kalau engkau tidak mau berkorban semaksimal semampumu yang dapat engkau lakukan untuk pasanganmu. Ya. Pangisu ngetone, pangisu jemput, bahkan kurang turun jemput, gimana? Walaupun saya juga tidaklah sempurna. Cukup istri saya yang tahu bagaimana saya. Dan cukup saya yang tahu bagaimana istri saya berkorban. Bagaimana dengan panjenengan? Melebar lagi ke lebih luas bersama keluarga besar. Jangan kau mengatakan aku mengasihi kakakku, aku mengasihi adikmu, tetapi engkau tidak bisa berkorban semaksimal semampu yang engkau bisa. Ini bukan saatnya lagi saling menyalahkan. Ini bukan saatnya lagi saling menuntut. Ini bukan saatnya lagi saling mencari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini adalah saatnya di mana kita saling membuktikan bahwa saya mengasihi Anda dan Anda mengasihi saya, dan kita semua saling mengasihi. Kalau Anda adalah sahabat, inilah yang disebut dengan true love. Lampin ini love. Orang itu orang saya sih nong ketutupan masker. Love. True. Kalau tersaksi gitu. Pada akhir, mari kita berlomba-lomba, bukan untuk menentukan siapa yang menang ya, untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita layak disebut sebagai sah. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan, membuktikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya pun mengasihi engkau. Memang kita tidak akan menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, Dia adalah Allah. Tetapi mari kita berlomba-lomba menuju kepada kesempurnaan itu bersama dengan. Saya sadar bahwa setiap manusia memiliki kelemahan, setiap manusia memiliki kekurangan. Tapi jangan jadikan alasan kekurangan, kelemahan itu untuk kita tidak mengasihi Tuhan, untuk kita tidak mengasihi gereja ini, untuk kita tidak mengasihi sesama manusia kita, untuk kita tidak mengasihi saudara-saudara, keluarga, pasangan kita. Jangan jadikan itu alasan.
mengasihi Anda dan saya. Biar ini menjadi berkat untuk Anda dan saya, mengingatkan kembali bahwa kasih Tuhan yang begitu besar sudah dicurahkan, dibuktikan dengan nyata. Nah sekarang, apakah balasanmu? Semuanya ku berikan padamu. Apakah balasanmu? Kita tidak pernah mengharap sepeser pun dari Anda dan saya. Dan sebagai manusia yang diberi anugerah keselamatan ini, saya mengingatkan dan mengajak panjenengan semua. Mari sekali lagi kita menjadi manusia, sahabat Tuhan yang tahu malu dan tahu. Ya.